Semua wali masyhur itu mempunyai peran atas kejatuhan klan Ba'alawi. Kita mulai dari Wali Songo ya. Wali Songo itu sebagai simbol ya, simbol bahwa kaum Ba'alawi itu tuh kualat dari Wali Songo itu. Nah, habis dari Wali Songo, baru terus kita masuk ke zamannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh pernah nulis di kitabnya, siapapun yang pernah ngomong bahwa dia itu pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia adalah orang kafir. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tahu bahwa klan Ba'alawi itu adalah klan kafir gitu. Bahwa Faqih Muqaddam itu tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu udah tahu. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tuh udah ngasih kodingan untuk diekstrak, dibongkar di masa sekarang gitu. Dan akhirnya sekarang tuh kitab-kitabnya itu tuh dibongkar sama Kiai Imad dan Kiai Gus Ajis Jajuli ya, di Banten dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Turun lagi ke zamannya Wahid Hasyim dan Bung Karno. Bung Karno itu tuh pengen ngusir Ba'alawi itu tuh kembali ke negaranya karena dia tahu bahwa klan ini adalah klan penjajah yang dibawa oleh bangsa Belanda tuh untuk ngejajah Indonesia, tapi ditahan sama Kiai Haji Hasbulo apa segala macam deh gitu ya. Habis dari generasi Bung Karno turun lagi tuh ke generasinya Gus Dur. Dan di generasinya Gus Dur itu konflik gede dengan imam besar dari Ba'alawi, Habib Rizik Syihab, yang sekarang itu tuh entah di mana keberadaannya ya, mungkin dia pengen memecahkan umroh terlama ya gitu. Dari Gus Dur itu tuh turun lagi tuh ke Abah Guru Sekumpul. Nah, di zaman Gus Dur ini ada 3 orang wali besar nih yang mempunyai peran penting untuk kejatuhan klan Ba'alawi sekarang gitu ya. 1 Gus Dur, kedua Abu Yadim Yati, ketiga itu adalah Abah Guru Sekumpul gitu. Nah, ini perannya beda-beda gitu ya. Abah Guru Sekumpul juga dulu pernah ngomong ya, siapapun yang memusuhi Gus Dur akan kualat gini-gini segala macam. Nah, peranan Abah Guru Sekumpul ini adalah membawa klan Ba'alawi ini melambung tinggi ke langit gitu, sampai tinggi banget. Nanti suatu saat itu tuh akan dijatuhkan sama anak buahnya Abu Yadim Yati gitu, murid-muridnya Abu Yadim Yati. Nah, Abah Guru Sekumpul ini nih di akhir masa hidupnya itu tuh 6 tahun sebelum beliau meninggal itu tuh dikeluarin maklumat bahwa dia itu bukan klan Ba'alawi, dan dia itu tuh adalah rekaman-rekaman manusia bejat itu tuh ya, ngehina-ngina Abah Guru Sekumpul gitu ya, dan belarakan di mana-mana. Dan di akhir hidupnya itu tuh Abah Guru Sekumpul bilang bahwa beliau itu tuh bukan dari golongan klan Ba'alawi gitu. Nah, Abu Yadim Yati ini punya peranan itu paling sentral gitu ya. Dan Abu Yadim Yati itu tuh adalah paku buminya Pulau Jawa, bahkan paku buminya tuh Indonesia. Jadi Abu Yadim Yati itu tuh terkenal dengan keilmuannya. Dan Abu Yadim Yati itu tuh terkenal dengan kolbunya. Kalau kata Dr. Nasaruddin Umar itu tuh yang melambangkan ikbik itu tuh jadi ikro itu tuh melambangkan ilmu, bismillahirrahmanirrahim itu tuh melambang kolbu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu tuh artinya tuh dengan menyebut nama Allah ya. Dan yang bisa menyebut nama Allah dan yang bisa mengenal Allah itu tuh cuman kolbu doang gitu ya. Jadi Abu Yadim Yati ini paket lengkap gitu ya. Jadi keilmuannya keren dan kolbunya juga keren. Dan Abu Yadim Yati ini punya anak murid 4 orang ya, punya anak murid. Salah satunya itu tuh adalah murid spiritualnya adalah Gus Fuad Pleret, Kiai Imad, dan Abu Yadim Yati serta Gus Islah Ba'rawi. Dan semuanya itu tuh pernah dikasih minum air sama Abu Yadim Yati gitu. Jadi setelah Abah Guru Sekumpul bawa tinggi Bani Alawi itu naik ke langit, bahwa dia ini begini apa segala macam, akhirnya tuh dijatuhkan sama murid-muridnya Abu Yadim Yati, murid-muridnya Abah Guru Sekumpul juga secara spiritual, yaitu Gus Fuad Pleret gitu. Jadi emang kalau gue
gambarin cerita kayak begini nih, gue ilustrasiin cerita kayak gini nih. Gila, ini plot twistnya keren banget nih. Ini plot twist skenario yang Allah tulis itu tuh beratus-ratus tahun gitu ya. Jadi nggak ada tuh ya film Hollywood, film Bollywood, film manapun tuh yang lebih keren dari plot twist cerita ini gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Jadi kalau menurut lo kayak gimana, tulis aja ntar di kolom komentar. Jadi kalau gue ngeliat fenomena-fenomena kayak gini nih, ya Allah keren banget ya. Allah itu tuh ternyata itu pengen mengenalkan wali-walinya itu dari Indonesia itu dengan cara kayak begini gitu. Bahwa kita itu mesti bangga gitu ya punya bapak moyang orang Indonesia. Ternyata wali-walinya orang Indonesia itu jauh lebih keren, jauh lebih rasional, jauh lebih ilmiah daripada wali-wali dari klan Ba'alawi gitu ya. Kalau klan Ba'alawi cuma ngomong walinya itu bisa memadamkan api neraka tapi nggak bisa dibuktiin, walinya itu bisa ngomong aku ada tapi nggak bisa dibuktiin, apa segala macam nggak bisa dibuktiin. Tapi kalau wali-wali Allah dari orang Indonesia tuh ya, kayak Abah Guru Sekumpul sama Abuya Dimyati itu kan nggak pernah kita ngeliat tuh kontek-kontekan apa segala macam, tapi kolbunya tahu gitu bahwa Abuya Dimyati itu wali besar dan Abah Guru Sekumpul itu wali besar gitu. Jadi ada kontek-kontekan batin tuh di sana tuh yang tinggi banget gitu. Dan plot twistnya itu tuh masing-masing itu tuh punya peranan gitu ya. Abah Guru Sekumpul peranannya ini, Abuya Dimyati peranannya ini, Gus Dur peranannya ini, Abuya Mutadi peranannya ini, Kiai Imat peranannya ini, Gus Fuad peranannya ini. Dan alhamdulillah ya, gue termasuk diajak-ajak lah sama Pak Kiai buat ikut-ikutan bahas Nasabin gitu. Jadi kalau kemarin itu gue ngerosting Ba'alawi itu tentang umroh ke Tarim apa segala macam, itu biar orang Indonesia, biar orang-orang di Indonesia, pribumi di Indonesia apa segala macam tuh geli gitu, sadar gitu. Jadi nggak usah lah kita tuh umroh tuh ke Tarim gitu ya. Ya kita kalau mau umroh mau haji itu ya ke Mekah lah, ke Madinah, ke Mekah, ke Madinah, udah itu nggak usah kemana-mana lagi. Kalau mau plus itu plus ke Palestina gitu. Kita ngelihat Masjidil Aqsa itu yang bener gitu, ngapain ke Tarim gitu, ngapain kita ke Hadramaut gitu yang nggak ada sejarahnya gitu. Bahkan dari dulu pun ya Haplo grup gue ini nih sering ngeribetin tuh nabi-nabi Allah gitu ya, dari zamannya Firaun, terus dari zamannya ini itu apa segala macam. Dan terakhir dia juga yang bikin patung tuh di Ka'bah gitu. Dan bahkan tuh Abroha itu tuh pengen nyerang Ka'bah apa segala macam gitu. Jadi keren banget nih ya. Jadi di Indonesia ini nih Allah itu ngutusin wali-walinya itu tuh semuanya itu tuh punya peranan penting yang masyhur ya, yang masyhur. Jadi wali-wali masyhur di Indonesia itu tuh punya peranan penting ini untuk menjatuhkan kehancuran klan Ba'alawi ini gitu. Jadi kalau misalnya di bola itu tuh ada back, ada sayap, wing, ada lini tengah, ada wing atas, ada wing bawah, ada striker gitu. Jadi strikernya ini nih Gus Fuad sama Kiai Imat mungkin sekarang gitu ya. Jadi yang awal ini nih dari backnya itu tuh dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari Abuya Dimyati, dari Abah Guru Sekumpul apa segala macam. Ini semuanya punya peran atas kejatuhan klan Ba'alawi ini gitu. Jadi jangan macem-macem lah sama orang Indonesia gitu. Orang Indonesia itu keramatnya tuh keren banget gitu. Bahkan ya salah satu manusia yang paling disayang sama Gus Dur itu adalah Mr. Prabowo. Dan dari jauh-jauh hari itu Gus Dur tuh udah ngomong bahwa nanti ada negarawan tuh yang paling keren, yang ikhlas buat negara ini, namanya Prabowo gitu loh. Waktu Gus Dur ngomong itu tuh, Mr. Prabowo itu presiden gue tuh lagi difitnah tuh, lagi disersi gitu ya, lagi diberhentiin jabatannya tuh dari jenderal tuh dicopot jabatannya, akhirnya dia itu lari ke Jordania dan dia tuh udah kaya di sana gitu loh. Dan akhirnya dengan panggilan jiwa nasionalismenya itu tuh Prabowo itu tuh pulang ke Indonesia. Dan kalau gue ngeliat ini bakalan gue ceritain ya sama anak cucu gue semuanya apa segala macam tuh ya, keistiqomahan Prabowo itu tuh untuk menjadi presiden itu tuh dimulai tuh dari tahun 2004 gitu. Jadi dia tuh mau jadi wakilnya Megawati tuh ngelawan SBY apa segala macam. Dan dari tahun 2004 sampai 2019 itu 15 tahun, bahkan sampai tahun 2024 ini 20 tahun dia tuh istiqomah mengikuti elektabilitas menjadi presiden itu tuh. Dan akhirnya baru sekarang ini dia tuh jadi presiden. Dan akhirnya tuh sekarang itu tuh Prabowo tuh melakukan apa aja tuh bodo amat ya, terserah. Gue sih lebih percaya sama omongannya Gus Dur ya. Gus Dur itu bilang bahwa dia tuh manusia yang paling ikhlas. Ternyata kemarin itu Prabowo itu datang tuh ngasih buku Paradok Indonesia dengan solusinya gitu.
Menurut gue, buku itu tuh harusnya tuh di copy paste, disebarin PDF-nya ke internet, jadi seluruh bangsa Indonesia itu bisa baca gitu. Paradok itu kan dari bahasa Yunani ya, artinya paradokson gitu. Jadi paradok ini gini nih, lu ganteng tapi jomblo itu paradok gitu. Jadi ada sesuatu yang kelihatannya lu kaya tapi lu nggak bahagia, itu paradok gitu. Nah di Indonesia ini sumber daya alamnya tuh tinggi, SDM-nya itu tuh banyak gitu. Kenapa negara Indonesia itu miskin? Itu namanya paradok gitu. Jadi Prabowo itu tuh udah nulis tentang paradok Indonesia dan solusinya kayak gimana. Dan solusinya ini mungkin dia lagi ngelaksanain sekarang ya. Mudah-mudahan ya Mr. Prabowo bilang ya, janji bahwa nggak mau ngeliat lagi ada orang susah di Indonesia. Dan Mr. Prabowo tuh ngomong akan membuat pemerintah yang bersih apa segala macam. Mudah-mudahan ini terrealisasi, apa segala macam. Nah, gue sebagai anak bangsa yang punya bapak bangsa kayak begitu ya, gue mau ngedukung banget gitu loh. Apapun yang dilakukan sama Mr. Prabowo ya, asal buat kemaslahatan bangsa, kenikmatan bangsa, dan kebersatuan bangsa ini. Pokoknya yang terkeren tentang bangsa ini nih, gue ngedukung banget gitu loh. Jadi apakah Mr. Prabowo itu wali? Ya, pastilah, karena dia itu kan menjadi perwakilan Tuhan untuk memimpin bangsa negara ini. Kalau menurut gue mah kayak gitu. Jadi buat orang-orang Indonesia, ternyata tuh wali-wali di Indonesia itu yang masyhur itu tuh lebih keren, jauh lebih keren daripada wali-walinya Mbak Alawi. Itulah kalau menurut gue Bang Zaini. Kalau misalnya ada sanggahan apa-apa segala macam, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ntar bakalan gue bahas di vlog gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.